Kalian pernah dilema pengen membeli filter akuarium yang bagus tapi harganya murah? Sama, saya juga pernah. Jangan khawatir, yuk simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan bahas sedikit mengenai beberapa jenis filter akuarium atau aquascape yang lumayan murah dan cukup bagus. Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya akan coba share beberapa tips membeli filter akuarium yang lumayan murah dan cukup bagus. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru nonton video saya ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, karena mungkin akan banyak lagi video-video yang cukup bermanfaat lainnya. Banyak orang berkata kualitas harga itu tidak akan berbohong, itu memang benar. Tapi buat kita para kaum kere ini, untuk membeli barang berkualitas yang harganya tinggi, itu mungkin perlu menabung yang cukup lama. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang sedang kebingungan membeli filter yang tepat dan harganya murah untuk tank akuarium atau aquascape-nya, di sini saya akan coba share sedikit pengalaman saya memakai beberapa jenis filter. Untuk perbandingan di sini, saya tidak akan berbicara mengenai merek dan harga, karena berbicara mengenai merek itu akan sangat banyak sekali, dan berbicara mengenai harga di sini juga cukup relatif, karena harga filter akuarium itu sangat tergantung pada ukuran tank akuariumnya. Jadi saya di sini hanya akan berbicara garis besar dan memilih filter menurut harga dan jenisnya saja. Seperti yang kita ketahui bahwa standar ragam jenis filter akuarium pabrikan yang dijual di pasaran itu sangat banyak sekali. Ada kanister filter, ada top filter atau overhead filter, ada filter gantung atau hang on back filter, ada juga under gravel filter, dan ada juga sponge filter. Menurut perbedaan harga filter yang disebutkan tadi, jelas sekali bahwa kanister filter menduduki filter termahal di kelas tersebut. Maka sekarang kita akan singkirkan filter tersebut di kelas filter murah ini. Dan sekarang yang tersisa hanya 4 jenis. Dan dari keempat jenis filter ini, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Top filter dan filter gantung ini keduanya mempunyai mesin pompa air. Sedangkan untuk under gravel filter dan sponge filter, kedua filter ini secara fungsi dan cara kerjanya hampir sama. Standarnya dibuat untuk dibantu oleh dorongan udara dari aerator. Walau menurut harga, kedua filter ini terbilang paling murah, tapi secara teknis saya tidak memilih kedua filter ini, karena kedua filter ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menyedot kotoran yang ada di dalam tank akuarium. Kotoran akuarium semuanya akan mengendap di dasar akuarium. Untuk tank aquascape, ini bisa menimbulkan ammonia burn ketika sedang melakukan sipon atau membersihkan substrate. Jadi, untuk kedua filter ini, yakni under gravel filter dan sponge filter, untuk saat ini saya skip dulu. Oke, sekarang yang tersisa tinggal 2 jenis, yakni top filter atau overhead filter dan filter gantung atau hang on back filter. Untuk harga, top filter dan filter gantung ini cukup beradu ketat di pasaran marketplace online. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk filter gantung atau hang on back filter, secara estetik mungkin filter ini yang paling enak dipandang mata. Tapi secara fungsi, filter ini mempunyai tempat media filter yang sedikit atau cukup kecil, dimana seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar media filter, maka akan semakin banyak pula rumah bakterinya. Nah, di filter gantung ini, rumah bakterinya tidak akan sebanyak filter yang lainnya. Bahkan ada beberapa kasus yang menggunakan filter gantung ini, airnya sampai meluap keluar
karena kapas filter yang terlalu cepat kotor karena berukuran kecil. Nah, mungkin inilah pilihan terakhir saya, pilihan terbaik saya, yakni top filter atau overhead filter. Secara harga memang bukan yang termurah, tapi bukan juga berarti mahal. Bila dibandingkan dengan semua jenis filter murah yang lainnya, filter ini tidak berbeda jauh harganya. Secara fungsi juga, filter ini juga cukup beragam. Kenapa saya lebih merekomendasikan filter ini? Karena filter ini bisa dijadikan sebagai aset, dan hanya dengan filter ini juga kita bisa bereksperimen luas untuk membuat filter DIY yang lainnya. Seiring waktu berganti, kreativitas orang juga semakin berkembang. Orang-orang sekarang banyak membuat atau memodifikasi filter akuarium yang di luar standar pabrikan. Dan filter ini bisa dikreasikan untuk menjadi hampir sama dengan filter yang beredar di pabrikan. Overhead filter atau top filter juga bukan berarti tidak ada kelemahan. Bila habitat ikan dalam tank terlalu banyak, maka ketika memakai top filter ini, saya sarankan juga untuk rajin melihat filter mekanis di dalam baknya. Karena banyak juga terjadi pada teman-teman yang lain, air dalam baknya meluber karena sudah terlalu kotor, karena habitat ikan dalam tanknya terlalu banyak, maka akan menyebabkan terhalangnya saluran air, sehingga air meluap dari bak filter tersebut. Sekali lagi, saya di sini tidak berbicara merek dan harga, karena mungkin ukuran tank akuarium itu sangat menentukan terhadap harga filter yang harus dibeli. Dan saran saya, bijaklah ketika membeli sebuah filter akuarium. Sesuaikan kekuatan filternya dengan ukuran tank akuariumnya. Dan sesuaikan juga dengan karakter ikan yang kalian pelihara. Di video ini, saya hanya memberikan sebuah opsi saja menurut pengalaman saya. Semua tetap kembali terhadap selera dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, sampai di sini, mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang berbeda pendapat, silahkan share juga kepada teman-teman yang lainnya di kolom komentar. Saya cukupkan video ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Sekian video dari saya, terima kasih, salam satu hobi, assalamualaikum.